everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my. Mari saya undang semua angkat tangan kananmu. Yang di rumah juga taruh tangan kiri dada masing-masing. Tutup mata semua. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Soto kora pataka. Buka hati dengan pekerjaan Roh Kudus, buka hati. Minta hikmat Tuhan. Sebab menghafal tanpa kuasa Tuhan yang percuma. Minta kuasa Tuhan. Firman jadi daging, firman jadi daging. Sembah, 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 sembah. Runamata karabata suku Irabata nama sekira pataka. Yes Lord. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Lord you are holy. Tutup mata semua. Lord you are holy. Lord you are holy. Lord you are holy. Who was and is lagi to come. Lord you are holy. 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 Who was and is to come. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dalam nama Yesus Engkau bicara malam ini Tuhan. Bagi umatmu. Dan Engkau berdoa Tuhan tidak ada pembatas. Baik mungkin benteng pikiranmu dihancurkan dalam nama Yesus. Benteng pikiran manusia dihancurkan biar kuasa Roh Kudus kerja. Masuk menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Membuat destiny jadi. Dan membuat percepatan jadi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi firman-Mu, urapi firman-Mu, dalam nama Yesus. Semuanya saya percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Shalom. Saya minta semua buka sama-sama Nehemia pasal 5. Kitab Nehemia pasal 5. Nehemia pasal 5, arti nama Nehemia itu Yesus, Yehova ya, penghibur. Jadi Anda perlu ngerti namanya. Nehemia pasal 5 ayat yang pertama. Tidak ditampilkan di layar. Nehemia pasal 5 ayat yang pertama. Sudah dapat katakan amin? Saya baca, perhatikan baik-baik. Saya minta Anda sekali lagi minta hikmat ya. Tuhan suruh saya sampaikan ini malam ini. Saya nggak tahu besok apa, tapi lihat malam ini. Kalau Anda lihat ya, Nehemia memperhatikan keluhan sesama orang Yahudi. Ayat yang pertama, saya baca perhatikan. Maka terdengarlah, apa saudara? Tulis baik-baik. Jangan dibabat habis, baca dulu, keluhan. Meskipun orang itu sehebat apapun, seroh apapun, keluhan orang ada, berbeda-beda, dengan tingkatan level yang berbeda-beda. Keluhan yang keras dari rakyat. Dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang, jadi ya bukan suami, istri tulisannya. Berarti ya keluhan. Ayat yang kedua, semua baca yang di rumah juga, yang tempatnya juga 1, 2, 3 pelan-pelan. Ya baca. Keluhan yang pertama. Keluhan yang pertama, tulis baik-baik. Ada yang berteriak anak laki-laki dan anak perempuan kami apa? Anaknya banyak saudara. Ini nggak ada KB. Banyak. Zaman Soeharto, saya ingat Presiden Soeharto kita, itu program KB paling terkenal. Jangan diputin. Ya, 2 anak cukup. Dia terkenal dengan juga, zaman Presiden Soeharto terkenal juga dengan menanam. Ya, jadi pertanian dia kuat. Kalau Anda ingat zaman-zaman dulu, ya. Saya baca sekali, ada yang berteriak anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Perhatikan, bukan masalah banyaknya. Dan kami, perhatikan nih, harus mendapat apa? Gandum.
Semua lihat saya ke depan, yang di rumah-rumah perhatikan baik-baik. Jadi keluhan pertama karena anak banyak harus makan. Ya Anda harus paham. Kami harus dapat gandum supaya kami dapat apa? Makan dan apa? Hidup. Anak banyak. Jadi saya minta Anda lihat ini krusial sekali. Kenapa? Anak banyak, perlu makan. Supaya dapat hidup. Jadi kalau Anda ngomong, Pak saya susah, jangan berlebihan, dulu sudah lebih susah. Minyak naik, minyak goreng naik aja saudara. Berkata anak Tuhan juga naik, setuju angkat tangan. Mau naik aja. Nggak usah ditengking, nggak usah tengking, semua juga berkati naik kok. Ya, masak pakai pasir zaman dulu kita. Kerupuk, pasir itu dipanasi bisa buat masak. Bahkan kalau Anda lihat perjanjian lama, saudara, itu maaf ya, kotoran dari manusia dipakai. Jadi Anda perlu paham dulu. Jadi jangan takut dulu, percaya kuasa Tuhan dulu. Minyak goreng naik aja, saudara. Jangan darah tinggi naik, goblok, jangan. Anda harus paham. Ada amin? Pemerintah ini jangan ngutuki, doa lebih baik. Ya, oke. Pertama, perhatikan, perlu gandum untuk makan. Kenapa? Anak banyak. Yang kedua, semua yang di rumah juga tempat ini dibaca ayat yang ketiga. Keras 1, 2, 3 semua. Dan terus tulis kami gadaikan. Jadi penggadaian zaman dulu sudah ada. Dan nurun sampai sekarang. Sebenarnya anak Tuhan nggak boleh gadaikan, itu nggak boleh. Iman. Nggak boleh, harus hidup dengan iman. Ya Anda bilang gadaikan emas, nggak bisa saudara. Beli di penggadaian itu, saya ngomong makanya dalam nama saya dengan urapan Tuhan ya. Anda harus hidup dengan iman. Zaman dulu gadai sudah ada. Yang di rumah dengar ya, yang dengar angkat tangan. Saya takutnya nggak dengar. Ya, penggadaian juga udah muncul. Zaman sekarang karena kepepet penggadaian, gadaikan. Ada yang gadaikan cinta mungkin, waduh tambah kacau. Ya saya baca perhatikan ayat 3. Dan ada yang berteriak, ini berteriak karena makanya keluhannya keras. Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan. Untuk mendapat apa? Gandum lagi. Jadi kekayaannya digade. Supaya apa? Bisa makan. Anda harus hidup dengan iman. Ada amin? Anda harus minta sama Tuhan kreatif dengan Tuhan. Ya harus ngerti. Itu keluhan yang kedua. Keluhan yang ketiga. Baca sama-sama yang keempat, yang di rumah juga. Keras 1, 2, 3, pelan-pelan. Juga ada yang berteriak, kami harus, terus. Yang ketiga pinjam duit. Hal ini saya katakan terjadi sampai sekarang. Kepepet, pinjam duit. Terjadi. Tuhan suruh saya sampaikan malam ini. Pinjam uang. Coba Anda harus latih rohmu. Nanti Anda mengerti kenapa Tuhan suruh saya sampaikan ini. Dikatakan sekali lagi, juga ada yang berteriak, kami harus, jadi itu kepepet sekali. Apa saudara? Meminjam uang untuk membayar apa? Makanya bayar pajak, saudara. Setuju angkat tangan. Jangan ngemplak pajak dong. Gak ada suara, halo? Pajak apa Pak? Gua nggak bisa hidup. Pajak hidup. Ya pokoknya pajak lah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya dipajaki Pak tukang parkir sebelah. Yo bagus, nggak apa. Pajak. Ada apa yang ketawa-ketawa di rumah itu saya lihat itu. Pajak bayar. Dan ada yang berteriak, ladang, perhatikan situasinya. Ladang dan kebun anggur, ini sudah punya semua. Dan rumah kami gadaikan untuk dapat gandum. Ayat yang keempat tadi, tampilkan yang ayat yang keempat. Juga ada yang berteriak, yang ketiga ini. Kami harus pinjam uang. Saya minta Anda lihat saya ke depan, yang nonton juga perhatikan baik-baik. Ada hal krusial yang tidak bisa Anda lihat ya, ada hubungan roh dengan daging. Saya minta Anda lihat saya dulu, jangan nulis dulu, roh dengan daging. Kalau Anda bicara, Pak, rohani saya sedang dibawa Tuhan naik, betul. Tapi ada hal yang fisik yang Anda harus juga berubah. Karena dari buahnya kelihatan. Oh hamba Tuhan itu pinjaman duit, suka minjem duit dikit-dikit. Nah itu harus dirubah. Sehingga kalau ada orang datang, wah ini datang bakal minjem duit ini. Ah itu jadi trademark, itu harus dirubah. Jubahnya jubah
coba pinjam duit. Tapi dikembalikan kok Pak, tapi kebiasaan itu juga bukan dikembalikan, itu kebiasaan tidak baik. Ya Anda harus level ini, bukan bernubuat ini, bukan. Ini level kenyataan. Ada amin? Bernubuatkan roh. Ya, datang-datang. Nyelang duit, bahasa Jawa. Pinjam duit dong. Tolak kadang-kadang. Dalam nama Yesus. Setan pinjam duit, keluar. Harus gitu. Ya apa saudara? Ini karunia kesekian soal pinjam duit itu. Karunia yang bukan dari Tuhan, dari iblis. Jadi harus paham. Ya harus belajar, ngerti. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar apa? Pajak. Berani diberkati, berani bayar, setuju angkat tangan. Kalau ngemplang pajak berarti mentalmu belum mental anak sorga. Kabur itu mental maling. Di sini nggak ada yang ngaku. Pantesan hidupnya nggak diberkati. Kenapa? Pajak itu siapa dengan Tuhan penglihatan tentang mata uang. Lalu Tuhan ngomong, di mana diberkati? Kok dibalik ada gambar kaisar, maka itu pajak diberikan. Saya pernah salah bayar pajak, saudara, ketinggian karena tidak tahu mengurus pajak. Mungkin sama orang pajak mungkin diakan aja, gua bayar, padahal itu amnesti, gua bayar. Gua anggap aja nyumbang untuk aspal pemerintah, tabur aja. Orang dulu ini yang amnesti Pak Yeremia. Wah sudah terlanjur masuk, mau jadi ditarik, tabur. Jadi bayar pajak. Kita membuat anak Tuhan karena tidak diberkati. Kenapa? Karena dari sini sudah tidak benar. Semua jadi terhambat. Maka ini bukan masalah, doa ini bukan masalah. Hari ini firman bukan masalah bernubuatlah, bukan. Ini kenyataan hidup. Yang harus dibenahi, setuju angkat tangan. Harus dibereskan di hadapan siapa? Tuhan dan siapa? Pemerintah. Bapak pemerintah udah kaya Pak, pemerintah koruptor. Nggak usah lihat itu. Lakukan bagianmu, Tuhan akan memperhitungkan kok. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, ngerti katakan amin. Pak pendeta saya juga suka narik pajak Pak. Oh bagus, pendeta bagus. Narik pajak, bagus. Jadi pernah terjadi satu kasus saudara, karena saya menyelesaikan. Diaken ini suami istri dan datang ke saya, lalu ribut masalah mobil. Dengar semua di rumah. Yang nampilkan undangan saya keren sekali. Mukanya ditampilkan ini, pintar begitu. Untung ganteng ini ditampilkan. Yang kalau jelek repot. Saya ganti, saya perhatikan baik-baik. Ini masalah mobil. Dengar ya, ini gereja yang sudah bertumbuh sebetulnya. Tapi oleh karena mobil, gerejanya jadi rubuh, lama-lama tutup. Kenapa? Karena mobil itu dinasarkan untuk gembalanya. Ya, saya minta Anda paham. Begitu, perhatikan saya baik-baik. Begitu dia diberkati, ditolong Tuhan, nasar itu yang nagih siapa? Yang di rumah juga. Tampilkan yang di rumah supaya kelihatan mukanya lebih keren. Bisa? Ya, supaya mereka juga angkat tangan apa enggak. Yang nagih nasar Tuhan apa manusia? Saya setuju angkat tangan. Anda yang di rumah setuju angkat tangan yang nagih nasar? Ada amin? Tapi yang nagih nasar gembalanya, keren sekali. Kenapa? Karena mobil. Makanya yang istrinya ini kan diaken sama suami. Sampai urusan polisi. Kenapa? Bilangnya begini, ini nasar kan mobil buat saya. Diambil paksa. Dan itu terjadi di bumi Indonesia. Langsung gereja lama-lama tutup. Anda perhatikan. Anda kok dijanjikan orang, nanti kalau ini berhasil, gua belikan kamu rumah. Yang nagih itu nanti Tuhan, bukan kamu. Masalah gak dijawab urusan dia sama Tuhan. Jangan, kurang ajar. Iya, itu berarti hatimu terikat orang. Makanya banyak goblok-goblok ini gak bisa menang. Itu Yesusnya. Ya apa enggak? Halo? Saya udah doa Pak, capek-capek. Begitu dijawab, saya dilupakan. Ya wes urusan Tuhan, kok ngapain kamu nagih-nagih itu? Mati masuk neraka kena kepahitan. Kadang-kadang Tuhan izinkan, lihat saya ke depan, semua yang di rumah. Begitu hatimu berubah, Tuhan bisa cancel blessingmu. Itu bahaya. Jangan nagih nasar, setuju angkat tangan. Yang nagih nasar apa? Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu ada panik. Ya, itu urusan Tuhan. Ini keluhan ketiga, keluhan yang keempat. Saya baca sekali ketiga supaya nggak lupa saudara. Dikatakan sekali lagi begini, ayat yang keempat,
Juga ada yang berteriak, kami harus pinjam duit, pinjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ayat yang kelima, keluhan yang berikutnya. Baca sama-sama di tempat ini, yang di rumah juga, 1, 2, 3. Duh, ya terus. Namun, garis bawah semua, supaya Anda ngerti, ini problema hidup, bukan masalah pekaroh, bukan. Tapi sesuatu yang harus kamu hadapi. Jadi jangan ngomong, oh saya ngerong ngeliat Tuhan, ini nggak ada hubungan. Ini masalah hidup dan buah rohmu. Namun kami terpaksa membiarkan, perhatikan baik-baik. Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami jadi apa? Budak. Lihat, lihat. Dan ini jeritan hati, saudara. Dan sudah beberapa anak perempuan kami. Saya minta Anda ngerti ya, harus membiarkan diri dimiliki apa? Saya minta Anda tulis semua. Kalau zaman budak itu anakmu diapakan, bahkan maaf diperkosa sekalipun tidak boleh protes, budak kok. Sudah jadi milikku. Budak. Sama kalau kita jadi budak setan, saudara. Jadi milik setan, disikat, ditindas, diperbudak. Anak perempuan, maka ngomong gini. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri ya, karena nggak bisa ngelawan. Jadi kalau mau ngelawan, ingat kamu jadi budakku. Dia apa-apain, terima. Jadi hati benar-benar teriak. Ngerti ya saudara? Mau anaknya dibunuh sekalipun. Kenapa? Karena ladang semua nggak bisa jadi budak. Ini kenyataan yang Anda harus lebih banyak pikirkan sekarang. Jangan hanya, oh saya mimpi begini, bukan masalah mimpi roh. Ini fisik yang Anda harus menang. Saya pelayanan tumpang tangan orang terpental. Wah, bukan. Banyak orang juga gitu jatuh dalam fisik. Anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Baca yang keras semua, 1, 2, 3. Ladang dan kebun anggur kami apa? Jadi nggak ada kekuatan untuk nebus. Sama, makanya Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, nebus dosa kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti, katakan amin. Ini kadang, mau nebus nggak sanggup, semua habis. Mau ngapa-ngapain nggak sanggup, nggak punya. Kenapa? Ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Jadi nggak ada cara lain. Hidup anaknya diambil. Anda harus ngerti realita hidup. Dalam lihat saya ke depan, semua lihat saya ke depan di rumah. Begitu Anda dalam holy anoint, dalam urapan Tuhan, saya katakan kakimu masih nempel ini bumi. Dan ini Anda harus survive. Harus menang. Jadi kalau Anda ngomong, Pak saya ini masalah, Pak saya masalah begini. Karena masih nempel, harus menghadapi. Saya pernah miskin. Yang paling bagus itu miskin hati sebetulnya. Dalam perjanjian baru ada, berbekal mereka yang miskin akan dihibur. Itu miskin hati itu haus dan lapar akan Tuhan. Artinya kamu mengalami tempaan apapun, yang penting cinta Tuhan. Lihat saya ke depan, semua lihat saya ke depan, supaya Anda paham. Ini firman Tuhan tentang keluhan Nehemia. Kok saya baca tadi di hotel. Dan ngomong sampaikan ini. Kenapa? Karena realita ini banyak anak Tuhan yang jual kesulungan. Tidak sanggup hidup dalam kesusahan, keluhan terlalu besar. Nehemia. Dengar, saya baca ini, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tentang orang tua mereka. Karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Jadi, lihat saya ke depan. Jadi orang yang lebih kaya menindas orang yang miskin. Ditindas. Anak buat kami. Mau diapa-apain, nggak ada, mau nebus nggak bisa. Ada saya pernah dengar orang tuh punya utang, saudara. Jawaban orangnya begini, jual aja istrimu, bayar utang. Sampai begitu. Ini anak Tuhan yang digitukan. Tentunya ngomongnya bukan anak Tuhan. Tapi itu harus dihadapi dengan apa? Doa. Itu realita, bukan. Saya lihat penglihatan, iya, tapi realita hidup harus dijalani. Maka banyak Tuhan juga tidak sedikit, saudara. Doa minta mati itu banyak. Tuhan cara begini gak kuat hidup. Itu terjadi, kenapa? Memang realita, kakimu masih nempel.
Jadi lihat saya ke depan dulu, yang di tempat ini juga. Belajar, siapkan hati untuk hadapi yang begini. Atau Anda mengalami pergumulan apapun, siapkan hati, jangan minta yang roh aja. Yang roh bagus, buah roh juga muncul, setuju angkat tangan. Harusnya begitu. Anak-anak perempuan kami harus membiarkan diri, ya, berarti terpaksa, dimiliki orang. Yang pertama sekali lagi saya baca keluhannya. Ya, anak banyak, harus makan. Keluhan yang kedua, gadai. Keluhan ketiga, pinjam duit. Keluhan yang keempat, keluarga dimiliki orang, diperbudak. 4. Ini udah hancur semua sebetulnya. Ya, Anda harus paham. Nah, Anda ngomong, Pak, berat hidup saya. Ini bangsa loh, bukan orang saja. Ya, saya minta paham. Nah, ini kunci yang Tuhan ngomong, saudara. Ayat berikutnya, semua yang di rumah tulis, semua yang di sini buka catatanmu. Anda write the note. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3 yang di rumah juga. Saya minta Anda tutup semua. Lihat saya ke depan. Saya harus nyampaikan pesan Tuhan. Yang kunci paling penting, dengar semua orang-orang pelayanan. Supaya nggak hanya lihat roh tapi buahnya nggak ada. Percuma, nggak usah didengerin omonganmu. Lihat saya ke depan. Kunci yang paling penting, Anda harus punya marah ilahi di sini. Jangan, ya sudah, jangan. Marah ilahi, kenapa jadi begini? Pasti ada setan yang kerjaan atau pasti ada hidupmu yang malas mungkin. Ada marah ilahi. Kenapa keluargaku begini? Harus ada marah ilahi. Itu yang Tuhan ngomong, malam ini miliki marah ilahi. Lawan. Rubah. Nehemia. Dengar itu, bukan ngomong, ya sudah, sakno kamu ya sini. Kepala diri selesai, kasihan kamu ya. Enggak, marah ilahi. Kenapa keluargamu berantakan, kenapa hidupmu kekurangan, kenapa? Marah ilahi. Itu yang Tuhan mau malam ini. Bukan marah sama orang, bukan. Marah ilahi. Kenapa yang terjadi dalam hidupku? Anda harus cross check dirimu, rohmu. Jangan hanya khotbah tok, marah ilahi. Kenapa ekonomi begini, kenapa hidupmu begini, kenapa macam-macam. Kenapa sakitmu gak sembuh-sembuh. Marah ilahi. Bukan marah sama Tuhan, bukan. Ini marah ilahi Nehemia. Kenapa yang terjadi? Ada rasa, gini loh saudara, iman naik saudara, dengan tantangan ini. Tidak terima dalam nama Yesus, sebenarnya rancangan Tuhan damai sejahtera. Malam ini miliki marah ilahi. Kenapa keluarga berantakan, kenapa hidupmu berantakan, kenapa dalam doamu kurang. Marah ilahi, jangan, ya memang begini, bodoh itu. Anda nangkap pesan Tuhan ini? Bukan marah sama kanan kiri, itu salah iblis yang pancing kamu marah kanan kirimu. Jadi berseteru. Marah ilahi. Kenapa kok hidupku gini terus? Marah ilahi. Cek rohmu. Itu yang saya ngomong, malam itu ngomong, sampaikan ini. Anda harus ngerti, ini kok begini terus? Ada sesuatu yang salah ini, marah ilahi. Kenapa mau maju gagal? Marah ilahi. Ada amin. Ini bukan penubuat, Tuhan ngomong sama saya di kamar hotel. Ini bukan tentang penubuat, bukan masalah roh. Tapi marah ilahi harus dimiliki anak Tuhan. Kenapa hidupku begini terus? Jangan ngomong, ya sudahlah. Marah ilahi, setan ngerti, ya sudahlah. Oh setan ngomong, gua menang ini, dia nggak tengking gua kok. Marah ilahi. Yang di rumah ngerti, angkat tangan. Ada roh yang, lihat saya ke depan semua, yang di kamera juga. Ada roh yang Anda harus bangkitkan. Jangan hanya dengarkan khotbah, saudara. Anda punya roh Allah yang hidup di dalammu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti, katakan amin. You have power. Jangan mau pasrah, wae. Pasrah itu, es balok di pasrah. Marah ilahi, pulang dari tempat ini. Tuhan kenapa begini? Aku minta Tuhan jawaban. Minta kuncinya Tuhan, bukan marah sama Tuhan. Bukan. Mungkin sesuatu yang aku rabun, makanya Paulus rabunnya hilang. Dan dia bisa melihat lagi. Nehemia ini sudah tak kasih tahu, semua lihat saya ke depan. Nehemia ini orang biasa loh, apa?
Dia penjangan itu, maksudnya menyiapkan minum bagi raja. Itu Nehemia, bukan raja dia, bukan bupati. Hanya menyiapkan anggur. Tuhan bisa pakai orang rendahan untuk mengubah satu bangsa. Tepuk tangan bagi Yesus, ngerti katakan amin. Tuhan bisa pakai kamu, asal ada marah ilahi. Kenapa hidupmu begini terus? Panggilanmu gak jadi-jadi, gini terus, marah ilahi. Mau maju gagal. Enggak ngomong, wah memang Tuhan. Enggak, belum tentu ada marah ilahi. Tuhan pengen kamu fight. Daud juga sama, marah sama Goliat. Dia bukan marah sama Goliatnya, saudara. Dia marah sama tentara Israel. Dia ngomong, siapa orang tidak bersunat itu ngata-ngatain kamu? Kamu udah baris setiap pagi 40 hari loh. Orang itu baris, dikata-katain Goliat bubar. Baris, dikata-katain Goliat bubar. Itu setiap hari, every day. Dan anak Tuhan juga gitu, siapkan pelayanan, semua bagus tatanannya, kena masalah bubar. Marah dong. Kenapa engkau begini? Kelihatannya bagus tampak luar, ternyata sini. Waduh, cetek sekali. Ada marah ilahi. Makanya banyak Tuhan saya kasih tahu, saudara. Pertempuran itu sendiri-sendiri. Tuhan itu urusan sama pribadi. Sama pribadi. Nehemia, maka marahlah aku. Ketika aku dengar apa? Keluhan mereka. Bukan marah sama orang. Maka saya bilang, ya dengar baik-baik. Oh Pak, saya begini kok sakitnya marah ilahi. Tuhan mau harus ada iman. Setuju katakan. Lihat ya, Nehemia saya ajar itu. Mundur sebentar, Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal kedua ayat yang pertama. Semua yang di rumah juga buka. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasta, perhatikan itu. Ketika menjadi tugasku, apa saudara? Nyediakan anggur. Itu Nehemia. Aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada Raja karena aku kelihatan apa? Lihat saya ke depan. Nehemia itu tidak ngomong tapi mukanya kelihatan sedih. Jangan pura-pura sedih, itu lebih bahaya. Sinetron nanti. Kamu kok sedih? Iya. Enggak, ini betul sedih. Yang memang belum pernah terjadi di hadapan apa? Raja, jadi baru pertama kali. 2, baca sama-sama semua yang datang juga di rumah. 1, 2, 3. Raja kepada aku. Terus. Nah, terus. Lalu aku menjadi apa? Yang tanya raja, saudara. 3. Baca sama-sama yang keras, yang datang 1, 2, 3 semua di rumah. Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat telah menjadi reruntuhan. Terus saya minta Anda tulis semua pesan Tuhan. Kalau hidupmu jadi reruntuhan, keluargamu jadi reruntuhan, pelayananmu jadi reruntuhan, apapun jadi reruntuhan, marah ilahi harus punya. Jangan dibiarkan terus. Anda harus memiliki roh yang hidup, saudara. Itu kalau enggak begitu rohmu mati, saudara. Bukan marah Tuhan, Tuhan enggak adil, jangan. Marah ilahi harus muncul. Kenapa hidupku begini terus? Tidak bisa ini. Aku harus percaya Tuhan, berikan aku berkat yang ajaib. Jalan terobosan ajaib. 4. Lalu kata raja kepadaku, semua perhatikan Alkitab. Jadi apa yang kau inginkan? Lihat, raja ngomong ya. Lalu semua lihat baik-baik. Alkitab mencatat semua yang di rumah. Maka aku berdoa kepada Allah. Ayat yang kelima, semua baca yang keras. 1, 2, 3 yang keras. Jika dan berkenan, utus ke kota supaya apa? Semua catat baik-baik, satu yang profetik. Nehemia itu doa enggak lama, saudara. Ditanya raja, jadi mau apa? Lihat saya ke depan. Jadi mau apa? Dia enggak ada, bentar ya, tak puasa dulu. Oh enggak, saudara. Dalam tempo singkat, makanya intim cepat. Tak, kalau engkau berkenan. Langsung. Kadang anak Tuhan ditanyain sama raja. Jadi kamu minta apa? Sebentar ya, tak doa puasa dulu. Udah lewat kairosnya. Makanya perlu ketepatan. Nehemia, lihat saya ke depan. Ini ditanyain aja, apa yang kamu minta? Dia langsung simpel, hanya doa. Maka aku berdoa simpel. Itu doa yang sungguh-sungguh, doa yang cepat dan tepat sasaran. Anda harus miliki roh yang begini, setuju angkat tangan.
Jajannya kagak. Jadi mereka dikaplok langsung. Lama amat tinggal. Sorry yang di rumah nggak ngerti. Bahasa Inggris di luar negeri nggak ngerti. Ditampar. Tinggal, sudah. Makanya memiliki keintiman. Kalau doa itu dengan cepat. Setuju angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Nehemia ini. Ada amin. Mau ditanyain orang kaya. Jadi apa yang perlu saya bantu? Bentar, saya mau doa dulu. Doa. Supaya kita lebih rohani. Kadang-kadang saudara dirohani-rohanikan. Akhirnya hilang kesempatan. Yang tadi sebenarnya A karena pakai perasaan jadi B, C, D kemana-mana. Dan ada pesan Tuhan yang di rumah juga. Ngerti katakan amin? Angkat tangan yang di rumah. Amin. Jadi dengan doa simpel, langsung tepat. Jadi apa yang kau minta? Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu, utus aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku apa? Kuncinya membangun kembali. Miliki amarah ilahi pulang dari tempat ini. Ada amin semua. Kenapa visimu mati, kenapa destinimu berhenti, kenapa pelayananmu tersendat, miliki marah ilahi. Kenapa hidupmu begini, miliki marah ilahi. Cuci angkat tangan. Loh memang Tuhan minta aku kekurangan ya, belum tentu. Marah ilahi, mungkin Anda males doa. Ada amin? Ya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat tadi kembali ke Nehemia pasal 5, itu doa instan dan memang tepat sasaran. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ada hal yang saya minta Anda mau baca di rumah nanti ya, loncat saja langsung ayat yang ke-13. Nehemia 5 ayat 13, ini penting juga belajar sesuatu yang profetik. Yang pertama tadi marah ilahi, yang kedua tadi memang doa dengan cepat. Itu perlu Anda peka. Yang ketiga ini penting saudara. Baca sama-sama ayat yang ke-13, betul. 1, 2, 3 yang keras. Nah terus. Yang ketiga belajar profetik, kebaskan. Apa yang roh dunia padamu lengket, Anda bicara sama orang lengket sama kamu, kebas kalau bukan dari Tuhan, kebas. Makanya kebas. Kok habis nonton film ini kok pikiranku kacau, kebas. Kok habis ngobrol sama dia kok banyak hal yang rancu, kebas. Bukan tangan kebas gitu, stroke lah, bukan. Kebas. Anda harus paham. Jadi yang ngerti yang profetik bukannya kerja, bukan hanya kerja atau Anda pelayanan, ngerti yang roh saudara. Jadi kebaskan itu melemparkan ini, supaya melengket apa yang lengket, kebaskan. Ada amin? Jangan kebaskan di depan orangnya, kebas. Diajak minum bir, sorry, kebaskan. No. Makanya pilih lebih kuat mana, dunia atau rohani. Kebaskan. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikian setiap orang yang tidak menepati janji ini akan apa? Dikebas Allah. Langsung buka tolong Yesaya pasal 52. Jadi 3 hal ya belajar. Tadi marah ilahi, Anda harus ngerti. Kondisimu begini terus marah ilahi. Yang kedua doa dengan simpel, dengan percaya langsung tepat. Yang ketiga belajar kebas. Yesaya pasal 52 ayat yang pertama. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu. Hai Yerusalem kota yang kudus. Sebab, perhatikan, tidak seorang pun yang bersunat atau yang najis apa? Masuk ke dalammu. 2, baca semua yang keras. 1, 2, 3. Yang keras. Bangun Yerusalem yang tertawan. Terus. Hai putri Sion yang apa? Jadi kebaskan debu, apapun yang bukan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, kebas. Anda bergaul dengan siapa? Anda lihat ini tidak benar, kebaskan. Kenapa? Bisa merasuk di rohmu. Kebas. Makanya dengar baik-baik. Harus memiliki amarah ilahi. Amin. Kebaskan. Ya, saya pernah ingat dulu zaman lama, tahun berapa. Ada seorang wanita tanya sama saya begini, Pak Yar boleh nggak saya kerja di hotel? Saya bilang, ini bukan masalah kerja hotelnya. Tapi Tuhan ngomong tidak boleh. Saya jadi resepsionis kok Pak. Tapi Tuhan ngomong sama saya tidak boleh. Tetap
Dia punya pendirian sendiri, jangan Anda ngotot-ngototan saja. Itu biar urusan pribadi dan tetap kerja di hotel. Begitu kerja di hotel, saudara tahu ini anak kena narkoba dan pergaulan bebas. Ini anak pelayanan. Kadang-kadang kita ini mikir yang daging dulu masalahnya, gak mikir yang roh. Makanya kebaskan yang duniawi. Ngerti katakan amin? Ya, kadang-kadang kita lebih mikir apa yang kelihatan dulu. Hati-hati gangguan, kadang-kadang setan bisa main. Perhatikan saya. Ya tetap kuduskan semua binatang, perhatikan. Kadang-kadang kita lebih mikir hal yang duniawi. Masalah nanti kok Tuhan ngomong, oh enggak kok ini menguntungkan kok. Itu yang salah. Yang roh, Tuhan lebih ngerti apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kita, saya katakan, otak kita ini terbatas yang di rumah ngerti. Tapi Tuhan maha tahu. Maha tahu itu berarti apa yang akan terjadi kemudian. Setuju angkat tangan. Jatuh dalam pergaulan bebas narkoba. Hancur hidupnya. Dia cuma ngomong andaikan. Saya bilang kalau andaikan kamu sudah kerja. Sekarang miliki marah ilahi, saya bilang kamu. Miliki marah ilahi. Tinggalkan. Kenapa hidupmu begitu? Nah, itu yang dimiliki. Harus Anda ngerti yang roh. Dosa mepet hamba Tuhan. Kenal Roh Kudus saja. Dia hancur saudara. Ke villa sama teman-teman kerja loh. Narkoba, hidup. Hancur. Mungkin dia juga lagi nonton. Bukan masalah hotelnya, tapi apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang, lihat saya ke depan. Kadang-kadang pikiran duniawi sudah masuk, kita nggak kebaskan, akibatnya apa? Condong ke duniawi. Tuhan ngomong, ini roh pilih dulu. Dan ini saya katakan masuk neraka banyak. Penyesat banyak. Kebaskan debu daripadamu karena kotor. Lalu bangunlah hai Yerusalem yang apa? Tertawan. Jadi kalau kamu tidak kebaskan apapun yang najis, hidupmu tertawan. Setuju angkat tangan. Harus paham. Tanggalkan ikatan-ikatan dari lehermu. Karena ini perbudakan kok leher sini perbudakan. Ditarik seperti anjing. Hai putri Sion yang apa? Tertawan. Saya mau tutup. Perhatikan baik-baik, saya enggak khotbah panjang. Tapi saya suruh Tuhan menyampaikan marah ilahi lebih penting. Pulang dari tempat ini, kenapa mungkin keluarga mungkin, kok ini narkoba, anakku begini, kok cucuku begini. Miliki marah ilahi, supaya engkau berdoa dengan setan itu tengking, hancurkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan pasrah, jangan ngomong, ya memang anakku keras kok Pak Yer. Jangan, marah ilahi itu menghancurkan itu. Nerobos yang roh, bukan lihat yang fisik. Jangan, ya memang Pak model anakku gitu. Nah, setan ngomong, ya memang lah sikat. Nanti katakan amin. Ya memang Pak ya, morotuaku yang ngono aja nih. Memang, tembak, marah ilahi. Suamiku mapat mata keranjang, ya biarin Pak ya, keranjangnya di matanya kok bukan mata gua. Ya marah ilahi. Jangan ada rated berkali-kali nggak sembuh-sembuh Pak, malah yang rated banyak dicampuri kena dia, itu keren. Tengking, marah ilahi. Jadi harus miliki marah ilahi yang roh. Contoh Anda mau doa ngantuan, marah ilahi dong, jangan. Ya memang saya kerja banyak, goblok itu. Nggak ada suara, ngerti katakan amin. Ya memang Pak capek Pak, Tuhan maha tahu Pak. Roh penurut daging lemah Pak ya, iya tidur. Apalagi baca imamat Pak, pusing, puyeng tidur. Leluhur semua. Marah ilahi. Kenapa? Iblis curi kamu loh. Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi jam doamu, dia curi visimu, dia curi mentalmu, imanmu. Begitu kau teruskan, mati. Pergeseran terjadi. Miliki marah ilahi. Kau nggak ngerti ini bodoh, saudara. Perbudakan terus. Ada amin? Dulu saya, maaf saudara. Saya hidup kekurangan. Saya tidak mengutuki Tuhan. Tapi dalam sini ada marah. Kenapa hidup begini ya? Tapi Tuhan ngomong dengan menabur aku berkati. Dalam keadaan habis-habisan nabur terus. Diberkati. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan. Miliki marah ilahi. Kenapa kok, lihat saya ke depan. Kenapa kok aku suka pinjam duit ya? Marah ilahi supaya berhenti.
Berarti imanmu bergantung orang. Kalau sering itu haleluya. Meskipun sekali-sekali kok Pak. Berapa kali? Ya seminggu sekali ya termasuk sering. Kalau dalam Yesus ya, mau contoh sekali itu enggak apa saudara. Tapi Anda harus koreksi Tuhan, jangan sampai lagi nih. Marah ilahi, oh enggak mau kayak begini, marah ilahi. Setuju angkat tangan. Yang kedua gadaikan. Ini yang punya penggantian langsung ngomong, mateng ini. Usaha gue harus ganti. Gadaikan, punya barang. Memang butuh. Anda gitu terus berarti Anda ngerti ya. Imanmu lagi dilatih, marah ilahi harus keluar dari sana. Itu saya kasih tahu juga, imanmu drop. Sehingga kena masalah dikit Anda cari manusia. Bukan cari Tuhan. Takut akan manusia mendatangkan jerat. Takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan. Nanti katakan amin. Saya pernah tahun sekian khotbah di Jakarta. Belum kenal Bu Rendra, Pak Rendra. Saya udah kenal belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Belum kenal. Saya khotbah di, masih ngomong deh, gak usah keceplosan. Saya khotbah, saudara. Lalu ada pengurus anak wanita, cukup cantik, saudara. Lalu dia ngomong begini, Pak Yer, saya ini simpanan bos. Nah saya kan pikir simpanan ini apa? Saya bilang, apa simpanan? Gini loh Pak, dia ngomong. Terus dia punya apartemen. Semua dengar baik-baik. Saya diajak ke apartemennya, doakan. Lalu saya bilang pesan Tuhan, begitu mendoakan Tuhan ngomong. Tuhan ngomong gini, mulai sekarang dia harus berhenti jadi wanita simpanan. Saya bilang, Tuhan ngomong sama saya, kamu harus berhenti jadi wanita simpanan. Dia bilang, amin Pak Yer, tapi gimana Pak, saya berhenti bayar apartemen gimana? Berkati orang tua saya gimana? Ngomongnya taktis, kenapa uteknya main? Terus gimana Pak, nanti bayar listrik gimana? Saya bilang, karena dia bilang gini, karena saya dapat bulanan untuk bayar ini Pak. Nah itu saya bilang, berarti kamu terikat, tertawan. Meskipun kamu gereja dan pelayan, tapi rohmu tertawan. Ini yang saya katakan, miliki marah ilahi. Kamu harus ngomong, stop. Tanpa, gua harus berhenti dari najis. Itu marah ilahi. Kalau nggak ngerti gitu, Tuhan mau datang kedua kali, cawan murka turun. Dia bilang, ya saya usahakan. Kok saya usahakan berarti enggak ini, saya tahu rohnya. Saya usahakan, oh iya, saya bilang, ya. Pulang saudara, nggak usah makan, nggak usah, pulang langsung. Dulu sekarang. Dengar, sekali gini firman, perhatikan baik-baik, supaya Anda paham. Pertama, miliki marah ilahi. Yang kedua, doa dengan ketepatan. Singkat, gak usah lama-lama. Yang ketiga apa saudara? Kebas roh dunia. Sinetron yang masuk dalam pikiranmu kayak gini, kebas. Hidupmu bukan sinetron, hidupmu firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Maaf ya, saya pernah khotbah di, gini saudara. Saya pernah khotbah di, orang-orang, kalau saya ngomong, orang-orang yang miskin. Saya suruh khotbah, banyak orang saudara. Saya ingat jelas. Tuhan suruh naikkan pujian, ku mau cinta Yesus. Begitu naikkan, ku mau cinta Yesus gitu kan. Jangan, gak usah nyanyikan. Ku mau cinta, mereka nyanyi. Begitu nyanyi ya dengar, Tuhan suruh saya ngomong, lihat semua ke depan, yang nonton juga. Tuhan suruh saya ngomong gini, suruh mereka ngomong. Ya dengar baik-baik. Bojok kere, bahasa Jawa loh itu. Bohong miskin. Saya ulangi ya, bojok kere yang mungkin ngerti Jawa. Atau bohong miskin, saya ngomong. Semua ngomong, bojok kere. Percaya saya, gak ada yang ngomong, saya semua gini. Lalu saya bilang, itu yang saya ngomong, dengar semua. Makanya kalau Anda khotbah jangan takut sama orang. Dihakimi hari itu mati masuk surga, percaya saya. Saya langsung ngomong, itu yang Tuhan ngomong sama saya. Kamu ngomong, ku mau cinta Yesus, tapi kamu pembohong. Itu membuat engkau miskin terus. Harus miliki marah ilahi. Langsung mereka ngerti. Maka saya terkenal dengan nama pendeta Bojok Gere. Kok datang, Pak pendeta Bojok Gere? Ya, saya bilang. Bohong miskin. Engkau naikkan ku mau cinta Yesus tapi bohong. Itu kan tertawan. Kalau engkau lawan, engkau bakal akan mengalami konsekuensi. Berarti ada tawanan. Belajar darah Yesus itu memerdekakan kau. Harus strong. Marah ilahi. Tuhan kau gak mau hidupku begini. Gak mau seperti ini. Harus gitu.
Ada lagi, ini yang pacaran-pacaran. Ada pria itu ngomong sama pacarnya gini, karena saya suruh putus. Saya marahi yang pria, karena pria itu ngomong gini, kamu gak sama gua gak ada yang mau, karena kamu sudah tidak perawan. Aku tiduri kamu. Yang wanita jadi, maaf ya, seperti anjingnya. Jadi budak. Lalu saya bilang sama yang wanita, putus. Yang ngomong satu hal, yang di rumah nontonnya. Bagaimana saya putus Pak, saya udah gak perawan. Saya bilang, Tuhan kasih pasangan lebih bagus dari dia. Pak bisa gak doa supaya saya perawan lagi? Oh Tuhan gak ngomong itu, enggak. Itu merepotkan, tetapi betul terjadi. Lalu saya bilang, putus. Dengar semua, putus. Lucu ya, tapi betul nih. Saya suruh begitu putus, saudara. Karena cowok kan ngancam, mana mau sama kamu orang-orang. Begitu dia putus, saudara. Yang cowok ngancam bunuh diri. Kalau nggak ada marah ilahi, yang wanita ini bakal diperbudak terus. Harus dikasih ini, namanya angry in the spirit. Marah, saya bilang, marah, kita putus. Yang ngancam bunuh diri, saya bilang, biar dia bunuh diri, mati masuk neraka, saya bilang. Bunuh diri kok bisa lebih cepat cowoknya. Nggak berani itu nyata nggak bunuh diri, saya bilang, kamu sudah menang. Tinggalin dia, nggak usah dikasih pesangon. Oh iya, saya bilang, oh kamu lebih kaya kok, nggak usah. Ternyata dia yang malah ngemis, makanya kadang-kadang intimidasi orang buat anak Tuhan tidak merdeka. Marah ilahi, supaya engkau ngalami destiny Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada yang dikutuk, gak kawin kamu. Gak kawin, gak hamil kamu. No. Marah ilahi. Gak akan bahagia kamu. Marah ilahi. Ada kutuk, ada kuasa kegelapan yang bekerja. Marah ilahi. Bukan manusia sama manusia, bukan. Manusia tetap dikasih. Apapun kesalahannya kasih. Tapi marah ilahi tentang apa yang menjatuhkan keluargamu dan hidupmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketika katakan amin. Doa dengan ketepatan dan kebas. Saya minta Anda sekarang semua buka Hagai pasal. Maaf ya, Hagai pasal pertama. Hagai pasal pertama. Bentar saudara, minum dulu. Hagai pasal pertama. Ya Tuhan. Belum, yes. Langsung aja ayat yang ketiga. Ya, Hagai pasal ayat ketiga. Saya minta Anda siapkan catatan supaya ngerti yang roh. Jangan hanya dengar khotbah tapi ngalami Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, firmannya begini, ayat yang keempat. Tampilkan, bisa? Apakah semua lihat? Tulis ya. Dan di rumah juga saya minta Anda buka hati dan pikiranmu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang, R-nya huruf besar. Rumah ini tetap apa? Ngerti nggak rumah ini? Rumah Tuhan. Hidupmu sama Tuhan. Kalau jadi renuntuhan, bagaimana bisa engkau diberkati? Apa engkau kesantai? Yang penting dapat blessing dunia, sedangkan rumah renuntuhan. Jadi Tuhan nggak ngurusi masalah rumah megah apa enggak. No. Tapi rumah roh yang di dalam sini lebih dilihat. Ada amin. Itu yang saya katakan saudara. Makanya banyak orang-orang juga diberkati kadang-kadang hatinya kosong. Kenapa? Ini rumah reruntuhan, bangun. Miliki marah ilahi. 5. Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu, tanda seru, marah ilahi. Kenapa engkau begini terus? Mungkin masih ngerokok, mungkin masih minum-minum. Lepas. Ini saya ngomong. Akhir zaman sedang terjadi pemurnian. Mana kambing dan domba. 6. Perhatikan ya, ini kalau reruntuhan, rumahmu jadi reruntuhan, rumah alay atau rumah roh. Saya minta Anda garis bawah Alkitab ini, ayat ini. Kamu menabur banyak, nabur ya, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah ya, untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi apa? Lobang, tidak bisa menikmati. Hidupnya pas terus. Enak Pak kalau pas dari Tuhan, pas kepepet ada, nah, bukan itu.
Pundi-pundimu berlobang. Makanya marah ilahi, benahi rohmu. Bangun rumah renuntuan, bukan rumah fisik. Roh, rumah doamu. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang lobang. 7. Beginilah firman Tuhan sebentar. Lagi kedua kali. Perhatikan apa? Keadaanmu. Saya tutup. Jadi bukan masalah, oh saya lihat ini. Ya itu dia Tuhan. Tapi saya kenapa katakan, ada hal fisik, kenapa kamu masih nempel bumi. Perhatikan keadaanmu. Miliki marah ilahi, kenapa keadaanmu tidak berubah. Mungkin ribut terus, cekcok terus, sehingga berkat bocor terus. Perhatikan keadaanmu. Mungkin terlalu suka menghakimi, wong Tuhan mengampuni. Tapi Anda hakimi terus. Sehingga engkau kena getahnya. Perhatikan keadaanmu. Ini firman Tuhan malam ini. Rumah, lihat saya ke depan. Rumah kok jadi reruntuhan. Rumah roh ya. Ini susah. Iblis gampang masuk, nongkrong di dalam hatimu. Engkau sehat sebentar atau hidup dalam urapan bentar, lalu engkau jatuh lagi. Hidup dalam jatuh lagi. Begitu terus. Makanya Nehemia marah ilahi, marah. Kenapa hidupnya kok begini? Anda harus hadapi hidup ini dengan Tuhan. Mulai sekarang, mumpung belum terlambat. Kenapa tidak berubah? Bukan, oh karena setan ini begini. Marah ilahi Anda harus cek. Ada amin. Saya dulu zaman saya kecil, saudara, saya suka menabung. Nabung itu recehan. Dan saya punya trik untuk supaya dapat berkat dari mama saya. Padahal saya ini nggak mau nyapu, jadi mau pergi nggak ada uang tuh nyapu rumah dulu. Ngepel. Mama saya lihat gini, wah ini pasti butuh duit ini. Belum tentu dikasih. Saya tinggal di rumah yang kecil, tapi dengar baik-baik. Ya itu hidup dengan bukan iman, dulu belum bertobat. Saudara. Jadi ya begitulah. Hidup dengan apa adanya. Rajin. Ojo malas. Perhatikan keadaanmu. Nyapu, ngepel, jangan tumben-tumbenan nih pagi Bapak Bati mau keluar, butuh duit ini. Dipanggil. Butuh duit ya? Iya. Sanggup uang bensin aja. Lama-lama saya nggak mau nabung. Ada uang recehan, ya penabung yang terbaik. Recehan geletaan, gua ambil. Gak ada yang mau, gua ambil. Orang nggak mau lihat recehan, saudara. Katanya, kita butuh, kenapa hidup kekurangan? Ambil tabung. Sama bisa dibanyak tuker uang kertas. Saya kasih tahu saudara, itu belum bertobat loh, sudah begitu pikiran. Apalagi di zaman Tuhan. Maka saya khotbah dari orang miskin, saya marahi. Saya bilang, sesama orang miskin berhak mengkhotbahi. Kenapa? Saya lebih miskin dari kamu. Tapi saya cinta Tuhan, itu bedanya. Rokok saya berhenti. Minum-minuman saya berhenti. Jadi gak ada ngomong, Pak rokok susah. Gak ada, wong saya ngalami kok. Dengan Yesus, makanya dalam perhatikan keadaanmu. Mungkin kenapa hidupmu begini, tahunan model gini terus. Miliki marah ilahi. Sudah didoakan berkali-kali. Marah ilahi. Nangkep pesan Tuhan malam ini. Ya, Anda harus ngerti bagaimana kenapa keadaanmu begini. Tepuk tangan bagi Yesus, bangkit berdiri semua. Tampilkan yang nonton semua. Semua angkat kedua.